Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik, selamat malam. Berkah dalam. Kula Romo Yuyun, ya, nama saya sudah tercantum di belakang teks misa itu, ya, yang bagian malam Paskah, lalu bagian di ngablak, ya, bagian ngablak, ya, itu saya, itu nama saya, nama Romo Yunarvian. Saya bertugas di Museum Misi Muntilan, kurang lebih ya 1 jam perjalanan. 1,5 jam perjalanan sampai 1,5 jam perjalanan dari tempat ini. Ya, jadi itu museum milik keuskupan kita punya museum dan saya ditugaskan oleh Monsinyur Ruby untuk mengelola museum itu. Ya, sambil saya juga berkarya di karya Kepausan Indonesia, itu yang mengurusi pendampingan anak-anak dan remaja. Jadi kalau yang orang muda itu kan di Wisma Salam. Ya, di sana ada Komisi Kepemudaan, ada UPP Kepemudaan. Kalau saya yang bagian anak-anak dan remaja. Kalau Bapak Ibu dengar nama Hari Anak Misioner, nah itu bagian saya. Ya, lalu pertemuan PIA, pertemuan PIR, nah itu bagian yang menjadi tugas saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sangat suka sepak bola. Ya, saya itu suka nonton bola dan saya sangat suka nonton bola di stadion. Ya, karena saya asli dari Semarang, maka tim yang sering saya dukung adalah tim PSIS Semarang. Ya, sejak saya SMP saya itu sudah selalu berbaju biru, ya, karena saya panser biru, ya. Nonton PSIS di Stadion Jatidiri, ya. Selalu nonton, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, tahun 99, ya, musim kompetisi Liga Indonesia tahun 98-99 itu menjadi musim kompetisi yang tidak terlupakan bagi saya pada saat itu. Saat itu saya masih SMP. Waktu itu masih SMP dan masih tergolong baru sebagai supporter sepak bola PSIS Semarang. Ya, waktu itu masih SMP, diajak bapak saya nonton bola di Jatidiri itu, Semarang. Lalu sesudah itu saya tertarik, senang sekali. Habis itu meskipun tidak diajak bapak saya berangkat sendiri. Ya, nonton dan seterusnya. Ya. Di musim kompetisi itu, ya, di musim kompetisi 98-99, PSIS itu satu grup dengan tim besar Persebaya Surabaya. Ya, ada yang orang Surabaya di sini? Muga-muga ra ono. Ya. Ya, waktu itu PSIS Semarang itu satu grup, ya, satu grup di penyisian itu satu grup dengan Persebaya Surabaya. Di babak 10 besar itu PSIS juga masih satu grup dengan Persebaya. Sampai semifinal, ya, sampai dengan semifinal waktu itu kan formatnya masih grup besar penyisian, habis itu lalu ada grup 10 besar, lalu habis itu baru mulai perempat final, semifinal dan lalu final, ya. Sampai semifinal PSIS itu sudah bertemu dengan Persebaya sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Saya nonton langsung ketiga pertandingan itu di Semarang, di Surabaya, dan di Jakarta. Ya, numpak bis, ya, kaget. Numpak bis, ya, lalu pergi nonton bal-balan di stadion. Hasilnya cukup mengecewakan bagi saya supporter PSIS. 3 kali bertanding, PSIS itu kalah 2 kali dan 1 kali imbang. Ya, yang imbang itu yang pas main di Semarang. Ya, pas main di Semarang itu imbang, pas main di Surabaya kalah, pas main di Jakarta juga kalah. Ya, jadi 2 kali kalah, 1 kali imbang. Pada musim itu PSIS dan Persebaya berhasil lolos ke final setelah mengalahkan lawan-lawannya. PSIS waktu itu saya ingat mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 di Senayan. Ya, jadi nonton juga saya waktu itu. Ya. Nah, final tahun 99 itu adalah pertandingan keempat PSIS melawan Persebaya. Nah, untuk menghindari kerusuhan berkepanjangan, waktu itu cukup rame, ya. Untuk menghindari kerusuhan, pertandingan dialihkan dari Jakarta pindah ke Manado. Ya, pindah ke Manado. Menjelang pertandingan nuansa pesimis memenuhi kubu PSIS. Ya, kubu kami pesimis. Berita di media juga meramalkan PSIS akan sulit menang melawan Persebaya. Alasannya sangat logis, karena dalam 3 pertandingan terakhir PSIS tidak pernah menang. 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Belum lagi pada saat itu Persebaya diperkuat banyak pemain nasional seperti Sugiantoro,
Usto Nawawi, lalu kipernya waktu itu Hendro Kartiko. Ya, nama-nama yang boleh dibilang langganan tim nasional Indonesia. Nah, para supporter juga mulai kehilangan semangat karenanya. Pertama, musuhnya abot, sing keloro maine nang Manado, ya, jauh dari Semarang. Ya. Kami benar-benar kehabisan pengharapan, ya, ketika dalam pertandingan final Persebaya benar-benar menguasai pertandingan dan menekan PSIS. Wah, pokoknya digempur entek-entekan waktu itu. Ya, digempur habis-habisan oleh Persebaya. Namun cerita menjadi lain. Ketika Tugio waktu itu, ya, ketika Tugio penyerang PSIS membobol gawang Persebaya yang dijaga oleh Hendro Kartiko. Ya. Pada saat itu kami yang sudah kehabisan pengharapan karena kedikdayaan Persebaya waktu itu langsung bersorak menyambut gol itu. Dan kami langsung semakin bersorak lagi ketika akhirnya PSIS Semarang menjadi juara. Ya, itu tahun 99. Saya ingat, saya masih SMP. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Saat di mana Tuhan bangkit. Dan peristiwa ini dari bacaan yang kita dengar tadi, peristiwa ini dimulai dari para wanita yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus. Tujuan para wanita ke kubur Yesus itu adalah untuk meminyaki jenazah Yesus. Ya, jadi ada tradisi itu diminyaki supaya bersih, ya, supaya agak awet begitulah ya sampai pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi kuburnya itu tidak seperti kubur yang digali lalu terus dimasukkan, tidak, tetapi bentuknya seperti gua gitu. Kalau jenengan sampun nate ke Gua Maria Kerep itu kan ada tuh itu. Nah, seperti gua. Nah, itu memang dibersihkan, diminyaki sampai beberapa waktu tertentu dibersihkan supaya tidak tidak bau, ya, supaya tidak bau. Nah, jadi tujuannya para wanita itu datang pagi-pagi untuk meminyaki tubuh Yesus. Anehnya adalah yang datang pada saat itu hanyalah para wanita. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Anehnya itu. Ya, kenapa ini aneh? Karena kita semua tahu kubur Yesus itu ditutup oleh batu besar. Ya, kubur Yesus ditutup oleh batu besar. Ya, tidak mungkin para wanita itu mampu menggulingkan batu besar itu. Ya, jadi ini agak lucu, ya, agak aneh. Ya, kenapa yang datang hanya para wanita yang notabene tidak kuat untuk menggeser batu besar yang menutupi kubur Yesus? Pertanyaannya adalah kemana para laki-lakinya? Para murid yang laki-laki semua itu, ya, do keturun mbok menawa ya. Ya, nonton bal-balan ya. Nonton PSIS ya. Ya. Pertanyaannya adalah kemana laki-lakinya? Ya. Para murid ya laki-laki semua toh. Ya, sebagian besar murid Yesus kan laki-laki. Pertanyaannya itu, kemana lah kok yang datang hanya perempuan sing jelas-jelas ra mungkinlah kuat untuk menggeser batu besar itu. Para murid yang laki-laki semua itu pada saat itu mulai malas karena kehilangan harapan dan kepercayaan karena wafat Yesus. Ya. Para murid juga mereka mulai mempertanyakan kembali, benarkah Yesus itu Mesias? Ya. Para murid mulai ogah-ogahan. Ngopo sih ngono? Wong kae yo mbuh Mesias mbuh ora tenan apa ora ngono. Ya, mereka yang tadinya awalnya percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi karena wafat Yesus di kayu salib, itu membuat para murid menjadi malas dan ogah-ogahan. Mereka mulai tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Mesias. Ngopo sih ndadak rono? Ya, paling menungso biasa. Ya, paling bukan Mesias dan lain sebagainya. Sehingga lalu akhirnya para murid itu tidak datang ke makam Yesus untuk membantu para wanita meminyaki jenazah Yesus. Ya, para murid tadi gambarannya seperti para supporter PSIS sebelum pertandingan melawan Persebaya. Kehilangan pengharapan, mergo kalah terus. Ya, wah iki ora tau menang blas. Wis lah rasalah wis pokoke menang ya syukur, ora ya yen wayahe ora menang ya to wong musuhe wae angel. Ya musuhnya Persebaya. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Kehilangan pengharapan. Ya, ketelasan pengajeng-ajeng. Ya, jadi mereka sudah tidak merasa lagi bersemangat untuk berharap kepada Yesus.
Dan tidak hanya malas membantu meminyaki jenazah Yesus, para murid juga cenderung malas melakukan apapun. Mereka hanya lalu ya wis malas-malasan saja dan lain sebagainya. Gambaran keindahan dan kenyamanan hidup bersama Yesus musnah pada saat Yesus disalibkan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, semua itu berubah total ketika para wanita kembali membawa kabar kebangkitan Tuhan. Kebangkitan mengubah semuanya. Ketika malaikat mengabarkan tentang kebangkitan Tuhan, mereka diingatkan oleh sabda Yesus bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Para murid yang awalnya kehilangan pengharapan, dengan peristiwa kebangkitan mengembalikan kembali harapan mereka. Nah, gambaran sederhananya ini seperti golnya Tugio tadi. Ya, jadi kami yang sudah ogah-ogahan, supporter sing wegah-wegahan, tetapi gara-gara golnya Tugio itu, lalu pengharapan mulai muncul lagi. Ya, pengharapannya mulai muncul lagi. Wah, semangat meneh ya toh. Dan itu juga yang membuat para murid semangat. Awalnya Yesus tidak mereka ogah-ogahan karena Yesus disalib, tetapi peristiwa berita kebangkitan membuat para murid gumregah. Gumregah ya apa basa Indonesiane? Nah, wilah pokoknya. Gumregah ngono ya. Jadi apa? Bersorak apa? Gairah. Apa, Pak? Gairah. Gairah senja. Apa meneh ya. Ya, pokoknya ngono lah ya, gumregah. Paham ya, Papi ya? Membuat para murid menjadi gumregah. Ya. Serta membuat para murid berani mewartakan Kristus kepada semakin banyak orang. Ya, yang awalnya ogah-ogahan, wis males-malesan, kan kalau kita baca kisah lain di dalam Injil, para murid kan hanya di dalam ruangan lalu mengunci pintu itu. Nah, mereka di sana ya surang ngopo-ngopo. Ya, janius meng sedih, mereka juga takut dengan orang Yahudi karena dianggap sebagai antek-anteknya Yesus, sang pemberontak Romawi. Ya, itu membuat para murid lalu ya wis pokoknya wis meng ning jero ruangan ngono kae lah, ning kamar kon metu ra gelem. Wis anu padha karo apa jenenge sapa? Padha karo nek sing ana mungkin ada yang umat sing hanya meng ning omah we kon pertemuan lingkungan metu ngomah ra gelem ya. Terus kon latihanku ra gelem, pokoke ning omah terus ngono kuwi. Itu di paroki lain ya, ning paroki kene ra ono ya, ning paroki kene ra ono ya. Nggih, ra ono ya. Ra ono ya, ini di paroki lain ya. Di sini tidak ada ya. Ini contoh saja ya. Jadi mereka hanya diam, ora semangat ya, tetapi peristiwa kebangkitan itu membuat para murid menjadi gumregah. Nah, lalu gumregahnya para murid itu tidak hanya mereka lalu bersorak senang saja, tidak. Tetapi juga membuat para murid itu berani mewartakan kebangkitan kepada semakin banyak orang. Buktinya berita kebangkitan yang dimulai dari para wanita itu sampai juga ke telinga kita yang jaraknya ribuan kilometer. Waduh banget loh. Ya, sini sampai Yerusalem itu jauh sekali loh. Ya, bahkan terhalang oleh lautan dan lain sebagainya, tetapi toh yang kejadiannya jauh di sana bisa terdengar di telinga kita. Ya, nek zaman dhisik wis ana story WA mau cepet ya toh. Tetapi kan waktu itu belum ada. Ya, waktu itu belum ada. Ya, jadi bisa saja kirim buah gitu ya. Kirim buah langsung tekan ngendi-ngendi ya. Tetapi kan waktu itu tidak ada. Ya. Waktu itu hanya dengan lisan saja dan juga beberapa tulisan yang lalu akhirnya menjadi Injil. Nah, inilah bukti bahwa kebangkitan itu tidak hanya membuat para murid bangun saja, gumregah saja, tetapi membuat para murid itu berani mewartakan Kristus. Inilah efek dari kebangkitan. Inilah efek dari Paskah. Membangkitkan harapan dan menggerakkan untuk mewartakan Kristus. Maka jenengan nek pun Paskahan ya, jenengan nek rumaos pun Paskahan ku ya kudu ngono kuwi. Ya, yang dulu awalnya mungkin merasa kok wah ora ana pangarep-arep wis lah pokoke urip yo ngene-ngene wae ngono wah wis
Wis pokoknya ngene-ngene iki lah ngono ora ana tambahan apa-apa wis uripku yo ngene kuwi ya. Kuwi kalau setelah Paskah masih seperti itu berarti jenengan rong Paskahan. Ya. Juga yang kedua yaitu menggerakkan untuk mewartakan Kristus. Ya, mewartakan Kristus itu dalam banyak bentuk. Ya, sing biasane keset ning gereja misale. Ya, biasane ning gereja mbok menawa mung dina Natal karo Paskah ya to. Ming dino Natal karo Paskah tok ya toh. Kalau setelah Paskah ini masih seperti itu berarti rong Paskahan wong kuwi. Ya. Kalau yang tadinya mungkin ogah-ogahan ya seperti tadi saya ceritakan ya, diajak oleh ketua lingkungan atau tim kur untuk besok lingkungan kita tugas kur. Ayo kita latihan kur ngono. Wah, waduh. Ampun kula lah swara kula niku nganu kula cocoke ngerok ra iso kula nek nyanyi lagu-lagu gereja ngono. Aku nek nyanyi tak nang kamar mandi wae ngono. Lah wis kuwi. Kuwi berarti rong Paskahan ya, belum Paskahan. Ya, kuwi berarti belum Paskahan. Ya. Misa di lingkungan, sudah ada misa di lingkungan belum sini? Belum. Belum ada. Oh ya misalnya ana misa wilayah atau misa memulai begitu ya. Wonten nek memulai. Ya memulai lalu karena sing jenenge memulai lalu tiba-tiba lalu kowe ya sing maca dadi lektor ya engko ya ngono maca wah misane basa Jawa ya aku ora iso ya basa Jawa ya liyane wae ngono ora apa-apa ngono iki pokoke nggari maca A sampai Z iso to ngono iso aja kula aja aku ngono liyan nek bar Paskah isih kaya ngono berarti durung Paskahan nggih ya berarti durung Paskahan mila Bapak Ibu lan para sedherek kula badhe ngajak kok dadi basa Jawa ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari ya saya ingin mengajak kita semua mari kita sungguh-sungguh menghayati efek dari Paskah itu yang sungguh-sungguh diwujudkan oleh para wanita dan juga para murid dalam Injil tadi. Ada dua efek yaitu membangkitkan harapan ya dalam diri kita sendiri. Kita masing-masing pasti punya masalah-masalah pribadi, punya kesulitan-kesulitan pribadi maupun kesulitan dalam keluarga yang seringkali membuat kita kehabisan pengharapan. Ya, semoga dengan Paskah ini itu bisa membangkitkan harapan dan semangat kita lagi untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah menggerakkan kita untuk berani mewartakan Kristus. Ya. Saya dengar kemarin di Romo Kokok Pokoko Kokok ya, Romo Kokok itu cerita habis misa di mana Petung. Ya, Petung apa Petung? Petung ya. Habis misa di Petung ya. Itu kan Kamis Putih ya, toh Kamis Putih kan bacaannya apa iki jenenge? Diolesi itu loh, oleskan darah anak domba di palang pintu rumah orang Israel ya, palang pintu rumah orang Israel supaya kalau Allah datang itu bisa tahu nek ana darah anak domba berarti ki omahe wong Israel. Nek ora ana darah di palang pintunya berarti omahe wong Mesir. Maka lalu Allah akan masuk ke rumah orang Mesir itu dan membunuh anak sulung Mesir. Ya, jadi anak sulung keluarga itu. Maka dikasih tanda bahwa iki omahe wong sing pitados karo Gusti Allah. Lalu dikasih tanda berupa darah anak domba. Nah, kemarin itu Romo Kokok itu ya. Romo Kokok itu cerita bahwa di Petung itu ya, di Petung itu umat di Petung juga ditanting ya. Iki wong Petung wani ora? Ya nang ngarep omahe dipasangi salib. Wah. Ben do ngerti nek iki wong sing pitados karo Gusti Yesus. Ya, nah ini adalah bagian dari juga mewartakan Kristus. Ya, kemarin cerita selanjutnya adalah di Petung itu ada yang bisa buat salib gitu ya, buat salib dan lalu diminta oleh Romo Kokok untuk membuat salib sejumlah umat di Petung. Ya, kalau umat Petung kan sithik, jenengan rasah meri. Ya, rasah meri. Jenengan tubas ya, mosok golek gratisan terus ya toh. Nah, itu adalah bagian dari juga mewartakan Kristus. Ya, para petugas yang ada di sini nih yang pakai baju putih-putih ini ya, meskipun ki klambine gereja ya. Apa klambine dhewe ya, baju putih-putih ini juga contoh bagian dari mewartakan
Kristus. Nah iki wis Paskahan niki. Ya niki pun Paskahan. Nah nika nggih sing kur nika. Nggih nika nggih pun Paskahan. Nggih kantun jenengan sing siap. Ayo awake dhewe sing dereng Paskahan, sesudah ini saya mengajak kita semua, mari kita tunjukkan bahwa kita sudah Paskahan. Ya aja ming gawe story wae ya toh. Wah. Happy Easter guys ngono wae, Happy Easter guys. Tapi uripe isih padha wae kaya sadurunge ya kuwi Paskahan ning media sosial ya. Maka hari ini supaya kita bisa sungguh-sungguh Paskahan, mari kita lakukan dua hal yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah membangkitkan harapan ya. Kita punya banyak masalah dalam hidup kita. Semoga Paskah memberikan energi dan kekuatan dan juga semangat untuk menjalani hidup. Dan yang kedua adalah menggerakkan kita untuk mewartakan Kristus dalam berbagai profesi dan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin hari Jumat Agung, kemarin hampir semua orang terdekat termasuk para rasul meninggalkan Yesus. Namun setelah bangkit, kini Yesus justru mencari dan mendatangi orang-orang yang meninggalkannya. Tidak mudah mendatangi, menyapa dan berbuat baik pada orang yang telah menyakiti dan meninggalkan kita. Namun Tuhan Yesus melakukan itu. Ya, awake dhewe nek wis lara ati ya to, wis kecentok lara ati, asem tenan bapak kae yo. Pokoke saumur-umur aku ora bakal omongan wong kae ngono. Lewat ngarep omahe wae ra sudi. Ya, dadi warep rono aku trimo muter. Ya to, ya. Seringkali sulit bagi kita ya, bahkan untuk menyapa, mendatangi dan juga berbuat baik pada orang yang telah menyakiti dan meninggalkan kita. Hari ini Tuhan melakukan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah kebangkitan. Inilah Paskah. Kebangkitan jika dihayati dengan benar itu akan selalu menghasilkan yang namanya kekuatan baru. Dan kekuatan baru itulah yang sungguh diwujudkan oleh para murid sehingga warta kebangkitan bisa sampai ke telinga kita. Semoga warta kebangkitan yang sudah kita terima bisa semakin kita perluas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.